Di desa kami ada seorang perempuan tidak ada mulut. Di bawah hidungnya kosong. Tidak ada bibir. Dalam keadaannya yang tuna mulut itu, ia membingungkan warga desa. Apakah ia makhluk yang cantik atau mengerikan? Kedua matanya membelalak seperti mata ikan koki. Tapi kerlingan matanya tajam seperti cakar harimau. Hidungnya mancung tapi tidak kepanjangan seperti Petro. Wajah dan air mukanya bagi semua kami, laki-laki maupun perempuan, sangat cantik. Aye, tukang kredit. Narik bunga juga dikit-dikit. Bibir tipis bak kuel lapis yang lembut, legit. Aku ojek online, penggemar film India dan pedangdut sejati. Dua bibir bak lintah yang kenyang akan darah. Tebal, hangat, Allah. Wajah yang begitu luas, diberi mulut apa saja cocok. Interupsi, interupsi. Sabar dulu, interupsi sabar. Mau diberi mulut doer yang sempit, tipis, monyong, bahkan sedikit nyakil pun cocok. Asal jangan yang sumbing saja. Interupsi, interupsi. Ya, silahkan interupsi. Kami keberatan. Secantik apapun, seseksi apapun, dan semontok apapun, dia tetap cacat. Ngeri, kayak setan. Hanya setan yang bisa menggabungkan antara yang cantik dan yang mengerikan. Hei, dia ini bukan setan. Dasar temennya setan, ya belain setan. Apa kamu bilang? Hah? Kamu yang setan. Atas nama keamanan dan kenyamanan bersama, apa saja yang mengganggu stabilitas akan kami tindak tegas. Tidak pandang bulu. Tangkap! Tangkap yang ladinya! Cepat tangkap! Goblok! Mana mulutmu? Mana mulut kamu? Kamu sembunyikan di mana mulutmu itu? Kowe wedok nang endi cangkemmu ndelek? Kowe terus terang ae. Nek ra ngaku tak keplak kowe. Demi keamanan bersama, perempuan ini akan kami amankan sampai jelas betul asal usul dan peranannya. Siapa dalangnya? Siapa aktor intelektual
seksualnya. Dan yang lebih penting daripada itu, dari mana asalnya dan siapa yang sudah mengatur semua sehingga warga resah dan menerima begitu saja tanpa mampu mempermasalahkan kenapa dia tidak punya mulut. Ini subversif. Tapi Pak, maaf. Diam. Semua yang berani menentang perintah pusat berarti ikut berkomplot. Kita ini negara hukum. Ketertiban nomor 1. Apa Anda mau ditangkap? Hah? Mau ditangkap? Tidak Pak, tidak. Ampun Pak. Mulane menengah ae diancok. Kami keberatan. Orang tidak bersalah. Kenapa harus ditangkap? Namanya juga nasib. Belum tentu perempuan itu sendiri suka ia tidak punya mulut. Kenapa kalian semua membiarkan yang salah? Kalian sudah membiasakan yang tidak normal. Tapi Pak, kami tidak terganggu. Mbak ini seorang warga yang baik Pak, dengan tidak punya mulut. Bukan berarti dia orang yang cacat. Sudah diam. Anda keliru. Memperlakukan orang cacat sebagai orang normal, apalagi menganggapnya sebagai seorang yang baik, itu tindakan kriminal, bisa dituntut. Mau Anda dituntut? Tapi Pak, kami tidak pernah terganggu. Mbak ini tidak pernah membuat gosip Pak. Ya bagaimana membuat gosip? Mulut saja dia tidak punya Pak. Anda salah. Ya Tuhan. Aku sudah mewawancarainya 4 jam, 4 mata. Dalam keadaan yang tidak punya mulut ini, dia justru berbicara banyak sekali. Saudara tahu, kita ini sedang belajar demokrasi. Belajar bicara dengan terbuka dan bebas. Nah, dengan keadaan tidak punya mulut, bagaimana dia mau terbuka dan bebas? Ini berbahaya, bisa mengganggu stabilitas. Untuk sementara, perempuan ini akan kami amankan sampai kami benar-benar yakin bahwa dia cukup aman untuk dilepaskan kembali hidup bersama dengan saudara-saudara sekalian yang perlu hidup nyaman.
Cantik sudah bisa bicara toh. Wah, oh, ayo. Mas. Oh iya. Isa nembang rek. Sarane merdu tenan. Sedulur-sedulur, sekarang saya sudah bisa bicara karena saya sudah punya mulut. Ketika saya dibawa ke kantor pusat di ibu kota, saya diinterogasi sangat berat. Diajukan pertanyaan-pertanyaan yang harus aku jawab 4 hari, 4 malam, 4 jam. Lembaran-lembaran kertas yang syarat akan pertanyaan diajukan kepadaku. Aku dibaksa, dibentak, digebrak, diintimidasi, dan diperkosa. Hak asasiku. Aku harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan jujur. Mana bisa? Kang, aku tidak punya mulut. Kemudian, aku dipaksa menandatangani surat berita acara pemeriksaan. Untuk apa? Sandiwara apa ini? Aku hanya diam. Hanya mataku semakin tajam mencengkram. Loh. Akhirnya datang juga surat rekomendasi dari Menpolhukam memerintahkan agar aku melakukan operasi pemasangan mulut di rumah sakit luar negeri. Alhamdulillah, mulutku berhasil terpasang dengan sempurna. Untung tidak terjadi malpraktek. Sekarang aku sudah bisa bicara, menyanyi, bahkan hampir seluruh bahasa di dunia aku bisa. Bahkan jika diperlukan, baca puisi juga bisa. Cipokan juga boleh. Tapi celaka. Mataku tidak bisa berhenti bicara. Semua kejadian yang terekam di mataku keluar dengan deras bak air bah menjebol bendungan. Keluar semua peristiwa, semua kejadian yang baik, yang buruk, menyakitkan, kejadian-kejadian jelas, murka. Dan akhirnya balak kutukan diturunkan oleh Tuhan, wabah berkepanjangan. Siapa yang menderita? Bukankah rakyat juga yang menderita? Setiap hari orang mati. Bukan hanya itu, banyak pejabat-pejabat negara juga yang ditangkap dan diadili, termasuk petugas preman pelaksana itu. Mungkin sudah mati atau membusuk di penjara Pulau Pengasingan. Tapi
Mulutku tidak bisa berhenti bicara. Bicara tak terkendali. Bicara, 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 bicara. Ya Tuhan, perempuan tak bermulut itu tergantung di cabang pohon nangka dalam keadaan tak bernyawa. Surat? Barangkali ini salah. Aku minta maaf, tapi aku sudah putuskan memilih kesalahan ini untuk menghentikan segala kejadian yang berulang-ulang menimpaku dengan buas. Menimpaku dengan buas. Generasi kedua sama-sama tidak punya mulut, tapi juga tidak punya mata. Kosong, kosong melompong. Dan bagaimana dengan generasi ketiga?